Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran STM, Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 20110210028 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, kelas A semester 3. Pengertian model pembelajaran STM. Menurut Rumansyah dan Irhan Suwarna pada tahun 2003, Sains Teknologi Masyarakat atau disingkat dengan STM adalah terjemahan dari Science Technology Society, yaitu usaha menyajikan ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan masalah-masalah dari dunia nyata. Jadi, model pembelajaran sains teknologi masyarakat ialah model pembelajaran yang mengaitkan antara sains dan teknologi serta manfaat bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dari model pembelajaran STM menurut National Science Teacher Association yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut di masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah teridentifikasi. Yang ketiga, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Yang keempat, pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekadar mampu mengerjakan soal. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Yang keenam, adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang ketujuh, memperoleh kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah diidentifikasi. Kemudian karakteristik model pembelajaran STM. Menurut laporan Tagalib pada tahun 2002, karakteristik model pembelajaran STM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan isu atau masalah yang sedang beredar, serta relevan dengan ruang lingkup isi atau materi pelajaran dan perhatian, minat, atau kepentingan siswa. Yang kedua, mengikut sertakan siswa dalam pengembangan sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan informasi tentang isu-isu sains dan teknologi. Yang ketiga, mengintegrasikan belajar dan pembelajaran dari banyak ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, mengembangkan literasi sains, teknologi, dan sosial. Domain-domain dari model pembelajaran STM, yaitu meliputi yang pertama, domain konsep, di mana domain ini memfokuskan pada muatan ilmu pengetahuan alamnya. Domain ini meliputi fakta, prinsip, penjelasan, teori, dan hukum. Yang kedua, domain proses. Domain ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang disebut dengan keterampilan proses ilmu pengetahuan alam, yaitu seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, domain aplikasi. Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, domain kreativitas. Domain ini terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan dan proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri dari 4 langkah, yaitu tantangan terhadap imajinasi, inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. Dan yang kelima, domain sikap, yaitu domain ini meliputi pengembangan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan alam pada umumnya, serta yang tidak kalah penting itu adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Selanjutnya, sintaks model pembelajaran STM. Tahapan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada tahapan ini akan dikemukakan isu-isu atau masalah aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati oleh peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan konsep, di mana peserta didik membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui observasi, eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Tahapan yang ketiga yaitu aplikasi konsep, di mana pada tahapan ini akan dilakukan penyelesaian masalah, yaitu menganalisis isu-isu atau masalah yang telah dikemukakan di awal pembelajaran berdasarkan konsep yang telah dipahami sebelumnya. Tahapan yang keempat yaitu pemantapan konsep, di mana guru akan meluruskan jika terdapat miskonsepsi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, agar tidak jadi kesalahan pada diri pendidik. Tahapan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi, di mana guru akan memberikan penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan belajar dan pemahaman belajar yang telah diperoleh oleh peserta didik.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Dan sampai jumpa.